Kenapa? Kalau dalam perjanjian baru itu disebut alergi dan perjanjian baru, makanya bakar itu perjanjian baru. Iya, orang Kristen memang boleh. Apanya iya kalau hanya sekedar di Tuhannya mulut. Bapa memang boleh. Akhir dan Iya. Tajirun sambung aja, Bang. Langsung ngobrol aja. Kalau saya biar ngasih penonton yang lain biar nggak ada. Tajirun, saya ini Itu mau perjanjian bertanyakan baru, ini, Pak Tajirun. disebut penistaan. Iya, satu pertanyaan disebut saya penghujatan mendengar kepada daripada Tuhan. Bu ini Karena bahwa Allah sebagai memberikan sesembahan itu gelaran boleh dipanggil Tuhan, Bapa. yaitu Bapa. Bolehkah Tajirun seperti itu? Begitu. Karena katanya Bapa itu sama dengan memiliki air mani. Sebagaimana iblis Bapa itu, iblis pun memiliki air mani. Gitu, Pak Edis. Pasir, ulangi Pasir. Iya, ya. Oke, Tajirun. Oke, Bang Tajirun macam nih. Saya mendengar Ibu nih mengatakan seperti ini. Apa yang saya tangkap kan? Dia mengatakan bahwa Allah sebagai sesembahan itu adalah boleh dipanggil Bapa. Kenapa kamu protes ke sesembahan adalah Bapa? Iya, Allah itu yang disembah dalam Islam itu boleh dipanggil Bapa. Oh, nggak boleh. Macam mana tuh, Tajirun? Nggak boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Allah adalah nama. Makanya kenapa kamu kalau kita mau mengganti Allah itu jangan pakai nama Bapa tapi mengganti nama Rob. Artinya iya, itu yang saya tangkap dari Ibu ini. Oleh itu saya minta Ibu ini bersyahadat. Tajirun. Takut dia penyusup tau. Nabiullah Yusuf, majikannya Nabi Yusuf, suami dari Sulaiha tidak pernah disebut Tuhan padahal disebut Rab. Karena kalau mengatakan Allah itu adalah kita panggil Bapa, itu kita kan berarti sama aja mau mengiyakan sesembahan agama lain. Betul, Tajirun, itu yang saya paham tentang Islam, Tajirun. Tetapi Ibu nih mengatakan, iya, sesembahan itu boleh dipanggil Bapa. Artinya kamu munafik karena menyebut itu penistaan tetapi melegalkan perjanjian baru ada di Indonesia. Namanya munafik itu, lain yang kau nyatakan. Nggak nyambung Ibu ini. Kok nggak nyambung sih Bu? Nggak nyambung lah yang bilang itu penistaan. Enggak, yang ditanya itu. Iya, diminta bersyahadat pun dia tak itu. Apakah benar dalam Islam itu boleh memanggil Allah itu dengan panggilan Bapak? Ibu dokter bilang boleh, tadi bilang tidak, gitu loh. Itu yang Bu dokter bahas, kok malah lari kemana-mana sih Bu dokter nih? Saya nggak kemana-mana Pak Edis. Dia aja tadi yang mengatakan Bapak itu nggak boleh disematkan kepada Tuhan. Orang tua orang Islam. Itu merujuk kepada Tuhan itu perjanjian baru. Saya hanya iya, untuk orang Kristen tak ada masalah Bu, itu yang saya maksudkan. Yang ditanya itu Bu dokter, apakah boleh memanggil Allah itu dengan panggilan Bapak? Ibu dokter bilang boleh, Tajirun bilang enggak. Di perjanjian baru disebutkan Bapak itu ilah. Bukan yang ditanya itu Allah. Bukan ilah. Yang ditanya itu Allah itu bukan Bapa? Apakah Allah itu boleh dipanggil Bapa? Itu loh pertanyaannya. Oke, kita dengarkan dulu Tajirun. Bagaimana menurut Tajirun itu? Silakan Tajirun. Ya, kan kalau misalnya kita itu kan punya tata cara tersendiri. Kita kalau memanggil Allah ya Allah, ya Allah. Tapi kalau mau mengganti dengan sebutan lain bisa dengan ya Rob. Gitu kan, ya Robbi atau itu. Cuman kalau misalnya memanggil Bapak itu kan sama aja kita mau menyetujui sesembahan agama lain. Sedangkan di dalam Islam itu kita tidak boleh mengikuti menyerupai sesembahan agama lain. Kalau agama lain menyebutkan itu Bapak, kita nggak boleh manggil Bapak. Kita punya lafal tersendiri. Ada lafal sinonimnya. Ada itu. Kalau kita menyebutkan kalian memanggil Bapa dalam kekristenan, kita bisa bilang, tapi bukan berarti kita meyakin bahwa Bapa itu adalah Allah, bukan. Nah, dengar Bu, dengar. Itu Tajirun itu memang Muslim Islam asli itu. Benar-benar. Gak bakal nemu kamu. Kalau lafal Bapa iya, ada padanannya, yaitu lafal ilah. Lafal sesembahan. Jadi gini Bu Adi, di dalam Islam itu ada istilah al-wala dan al-baro Bu Adi. Di sini. Dan silakan juga menyesatkan, tetapi berhenti mengaku-ngaku Di dalam Islam itu ada yang namanya al-wala dan al-baro. Kita berlepas diri dengan sebutan-sebutan yang dilakukan oleh orang-orang di luar agama Islam. Kita punya tata cara sendiri.
Sama halnya ketika Rasulullah itu mau membuat azan, itu Punya tata cara Rasulullah itu gimana? sedang Rasulullah saya melakukan tidak sebuah pernah punya tata cara tersendiri. al-baro Tata dengan cara yang tata diperhatikan cara Rasulullah yang semua dilakukan bersumber oleh dari Yahudi dan Tuhan. Tidak ada Nasrani. yang Saat dari itu kan pribadinya Rasulullah sendiri. ketika Tidak ada. mau membuat Aku azan ngaku tata itu cara sendiri. Dari mana hati kamu beliau menyebut gelisah. tata cara sendiri? Beliau bingung kalau mau menggunakan lonceng itu seperti Yahudi, kalau mau menggunakan seperti Nasrani, kalau mau menggunakan gong itu seperti Yahudi. Jadi saat itu beliau menerima usulan dari para sahabat beliau yang Tidak ada dimana para lagi sahabat itu kaum dapat suku Yahudi bermimpi yang dengan hidup cara sekarang. melakukan Sudah punah melafazkan 35 abad azan. yang Nah, lalu. Stop di sebar hoax situ lagi salah kamu di sini. satu di situ Hanya karena salah kamu satu mengakan Al-Quran, jangan sebar aspek hoax di sini. al-baroknya Islam bahwa kita Ini punya ngaku tata aja cara kamu tersendiri kafir di dalam sekalian. peribadatan. Gitu Bu Adi. Bu Adil. Iya, Nggak itu ada Bu Adi dengar. kaum Yahudi sekarang nggak ada. Yang Iya, mengaku kaum Yahudi itu adalah Tajirun, kafir Zionis. dari dulu saya memang Tuhan paham, serigala adalah kan jenis di yang dalam sama Islam yang memang tak membantai boleh manusia memanggil saleh. Allah sebagai 20 abad yang lalu. Bapak. Tetapi Jadi saya mau sebar terkejut hoax di dengan sini. Ibu Jadi nih. silahkan Itu dulu. dia, Jangan sebar itu yang hoax. perlu saya Dan jangan pertanyakan, ngaku-ngaku muslim. Islaman dia. Ngaku-ngaku kafir. Maka saya akui pengakuanmu. Syahadatkan kamu itu kafir. Supaya saya bisa mengakui. Karena tidak mungkin saya mengakui kamu kafir kalau kamu nggak ngaku kafir gitu loh. Jadi intinya itu Bu Dokter ini sebenarnya Islam nggak sih? Iya, itulah dia saya minta dia Kenapa? bersahadat nih. Aku Kenapa? dia Emang penyusup penting tau. buat kamu saya mau mengaku Disuruh apa? Saya syahadat nggak syahadatkan mau. saya Muslim emang ngaruh sama kehidupanmu. Hah? Emang Menurut otomatis Tajirun kamu masuk gimana itu? surga? Kalau saya bersyahadat, Oh, saya menurut ngaku Cecep, Muslim. menurut Kalau saya bersyahadat, saya Edi, Iya, kalau Brother Sir ini Muslim atau Kristen Bang? Saya Kristen dari Muslim Malaysia, atau Bang. Kristen. Saya dari Emang Malaysia. ada Kristen di dalam Ya. Oh, Al-Quran Brother ini Sir juga ini. Kristen. Sejak Iya, kapan Kristen, Kristen Kristen. ada dalam Al-Quran? Cuma yang Muslim saya ada dalam paham, Al-Quran, tapi orang kau Islam itu padankan tidak dengan boleh Kristen. memanggil Nggak Allah ada dengan dalam panggilan Al-Quran itu. Bapa. gini loh, Tapi masalahnya kan saya Bu terkejut Dokter. Yang dengan ada adalah ibu kafir. ini yang Gini, Bu Dokter mengatakan kan gini. sesembahan Bu itu Dokter, boleh dipanggil sebagai Bapa. Bagi orang Kristen Iya. memang boleh panggilan Bapa. Jadi menurut Ustadz Cecep ini sebenarnya Bu Dokter Radiani ini Muslim atau enggak ini? Karena Iya, dia bilang itu panggil itu boleh Bapak, sesembahan itu tapi boleh Bapa. dalam Islam apa boleh panggil Allah itu sebagai Bapak? Cecep, Ustadz Cecep, Cecep, Menurut Ustadz Cecep. menurut Nah, ini perjanjian Ustadz Cecep pingsan ini Ustadz Cecep. Gantian baru, dulu Bu bukan Dokter, menurut jangan ngomong terus. Bu Dokter gantian dulu, jangan ngomong terus. Silakan Bu masalahnya Dokter. kamu Cecep. Oh ya, silakan Tajirun. Bagaimana ini menurut Anda Bu Dokter ini Islam atau bukan ini? Tajirun. kamu menyebut melafalkan Edi, kreatif dan saya bukan. Saya kutip dari perjanjian baru. Makanya kan teman-teman itu masih mempertanyakan Bu Adiani Adil ini. Tuhan aja masih tidak diakui, pengakuannya apa lagi ya? Tapi kalau saya sih nggak berani secara letterlock mengatakan di sini sih. Karena kan kita kan bukan kodi yang memutuskan seseorang itu keluar dari Islam atau bukan. Begitu sih. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mungkin aku harus kami ngaku Tuhan ya. mempertanyakan Akulah doang. Tuhan, akui dong Pak Edis. Soalnya kalau aku Dasarnya bahwa dia mengatakan panggil Allah itu Bapak itu apa dasarnya dia? Ya tanyakanlah sama dia. bukan. Siapa yang menyebut lafal Allah ada padanan Pak Edis? Kamu Iya, itu benar-benar. Ibu bukan Bapak pengikut itu dia kan? senada dengan ilah. Sesembahan. Betul fitnahanmu. Fitnahanmu bango. Bu, ya Tajirun macam nih. Saya kan ramai kawan Muslim. Kita kan biasa berbeda pandangan. Tetapi satu yang mengejutkan saya ibu ini mengatakan
itu Allah boleh dipanggil Bapa. Tidak ada berbeda pandangan kalau kamu merujuk dalam perjanjian baru. Semua lafal Bapa itu merujuk kepada ilah Ah, sembah boleh dalam itu, perjanjian baru. ya itu Tajirun. Kamu Itu, dengar kan? Dia itu jika itu benar sekali kamu lagi. membaca perjanjian baru. Maka seluruh lafal Tapi Bapa itu gini, merujuk kepada lafal ilah, Brother lafal Sir, sesembahan. Gak ada kalau yang bisa membantah itu. mau kita analogikan kalian Ini saja memanggil nggak Bapa itu seperti membantah. Allah, itu kita boleh. Maksudnya begini Kamu loh, yang nggak kami menganggap pernah kalian membaca itu memanggil perjanjian baru. Bapa, hakikatnya itu Allah bagi kami itu bisa. Tapi apakah sama apa enggak? Tidak Ya, ada tergantung yang sama dengan sifat-sifatnya, Allah. apakah Lafal sama atau Allah tidak. nggak ada. Nah, tengok ada. Bapa itu sinonim dengan ilah, dengan sesembahan. Itu yang benar menurut pandangan perjanjian baru. Dan itu saya kutip. Bukan menurut saya karena saya baru lahir. Bukan saya yang nulis perjanjian baru. Pak Edis bantah itu. Pak Edis bantah itu kalau nggak benar. Sampaikan yang benar. Lafal Bapa dalam perjanjian baru itu merujuk kepada istilah apa? Istilah perjanjian baru tentang Bapa itu merujuk kepada ilah, sesembahan yang disembah. Makanya Yesus menyembah Bapa karena Bapa itu sesembahannya, ilahnya, Bapaknya. Mana mungkin Yesus menyembah dirinya karena dirinya itu bukan Bapa, bukan sesembahan, dia hanya anak. Anak di situ bukan berarti anak kandung, tapi Abdul penyembah. Anak sembah Bapa. Penyembah sembah sesembahan, itu yang benar. Nampaknya ibu nih macam mencampur adukkan. Ada yang komen Tajirin takut disunat lagi sama Bu Dokter. Nggak ada tercampur aduk itu. Itu sinonim kata Iya. namanya. Begitulah kalau berotak dalam membaca. Bisa menarik benang merahnya. Yang mana yang sepadan dengan kata itu. Ini baru kata ini. Ini baru perihal kata. Baru bahasa, istilah. Bagaimana mungkin kamu mengaku membaca perjanjian baru jika istilah Bapak yang paling utama dalam perjanjian baru itu kamu nggak tahu. Iya, saya tak masalah ke Bapak perjanjian itu merujuk baru. kepada apa di dalam perjanjian Tapi baru? yang saya paham di dalam Islam tuh, Di dalam perjanjian sesembahan baru itu itu tidak boleh Bapak itu dipanggil istilah Bapak itu Bapa. merujuk kepada apa? Yang melahirkan, yang memiliki air Iya, mani, iya, yang memiliki sperma, merujuk kasihan kepada apa benar. tuh itu Itu yang namanya kamu itu fitnah pembahasan itu. lain. Yang Tetapi tidak ada yang muslim yang pertama tukang tuh fitnah, nggak sesembahan ada di itu. dalam Islam itu tidak boleh dipanggil Bapa, tahu tak Bu? Nah memang begitu istilah dalam perjanjian baru. Artinya kalau kamu melarang Bapak itu diistilahkan sebagai sosok Bukan sesembahan, Bu, bukan saya yang diistilahkan melarang. sebagai ilah, Kamu maka tanya Tajirun. hapus perjanjian baru di Indonesia. Bukan saya yang melarang Bu, saya memang ramai kawan Loh, muslim kamu dan melarang saya saya tahu paham mengutipnya. benar tuh. Tak boleh dipanggil Kamu yang Bapa melarang saya sesembahan mengutipnya. di dalam Islam. Kamu menyebut saya kafir hanya karena mengutip perjanjian baru. Tak ada masalah yang saya masalahkan. Ibu Terus kenapa menyamakan. kamu melarang yang Tuhan tidak larang? Kamu haramkan yang Tuhan tidak haramkan. Kafir Tajirun, itu. ada tak larangan memanggil sesembahan di dalam Islam sebagai Bapa? Yang Nggak bilang. boleh. Kamu Kalau yang jadi bilang ini, nggak itu boleh, kan nggak boleh. Tuh, Tajirun bilang nggak memanggilnya boleh. itu kalau memanggil Kamu direct kita berdoa itu nggak boleh. pada yang Tapi Tuhan kalau tidak. misalnya Nah, kita lagi yang diskusi memang nggak nih boleh, Bang, Tajirun. kalau misalnya Saya kita lagi pernah ada diskusi kawan nih, dalam kita kawan diskusi, Islam. kita bilang bahwa Ya. kamu kan memanggil Tuhan Allah Tuhan Allah kami dengan kesebutan Bapa. Itu kan boleh. Kita kan sedang Iya, tetapi di memposisikan dalam bahwa Islam memang tak Kenapa? boleh kan? Kenapa? enggak boleh. Iya. Kenapa? Menurut Ibu bahasa Ibu Yunani, mengatakan boleh lafal Tajirun Bapa itu lafal masalahnya. ilah, lafal sesembahan, ada tak? Hah? Menurut lafal Nggak boleh, nggak Inggris, sesembahan itu apa? Worship. Apa? Worship. Cecep Sesembahan, yang ilah, ngomong Cecep. apa? Dalam bahasa Inggris disebut Nggak mungkin worship. Cecep ngomong dulu lah si Cecep. Apakah itu ilegal? Silakan Cecep. Artinya kamu cetek. Kamu hanya Cecep. tahu satu bahasa aja. Wah, ini Ustadz Akhir masuk tapi nggak ngomong gimana nih? Cecep. Emangnya mau ngurusin apa, Dis? Iya, kata si dokter ini dia kan muslimah, tapi boleh memanggil Allah itu dengan panggilan Bapak gitu. Emangnya mau dibagaimanain gitu maksud saya.
menurut pendapat Anda bagaimana gitu? Kalau rujukan untuk ilah itu, dia itu ngurusnya ilah, sesembahan. Bapa yang ada dalam perjanjian baru dia bilang itu adalah sesembahan. Kalau memang Bapa itu merajuk terhadap Allah, ya, bahwa Tuhan satu-satunya, ya apa salahnya? Karena kata Allah itu banyak, Pak. Nama-nama untuk sebutan Allah itu banyak kalau bagi saya. Berarti boleh dipanggil Bapak? Kalau kata udah kan alasannya udah saya bilang barusan. Kalau memang dia ilah satu-satunya yang dimaksud, kalau memang yang dimaksud satu-satunya bahwa kata Bapa yang ada dalam perjanjian baru itu adalah merajuk terhadap Tuhan satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena nama sesembahan yang berhak satu-satunya itu nama Allah itu banyak. Yang tertera dalam Asmaul Husna 99 itu hanya sebagian besar, gitu, Dis. Oke, berarti boleh tidak nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti boleh tidak memanggil Allah dengan panggilan Bapak? Alasannya udah saya jelaskan. Oke, boleh. Alasannya udah saya jelaskan. Baik, terima kasih. Berarti bagaimana nih Tajirun? Semakin banyak muslim yang memanggil Allah sebagai Bapa ini Tajirun. Kan tadi gue udah bilang, Idis, kalau misalnya memanggil langsung, ya wahai Bapak, aku berdoa kepadamu, itu kan nggak boleh direct gitu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena dalam Islam itu kita punya tata cara tersendiri. Tapi kalau misalnya gue bilang sama lo, Dis, bahwa Bapak yang lu sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, itu boleh. Kita tidak memanggil dalam tatanan Islam, tapi kita mengambil konsep sebagai tatanan lu sebagai lawan debat gue. Bukan, yang saya maksud dalam tatanan Islam, umat muslim memanggil Allah dengan panggilan Bapak itu nggak boleh. Kalau berdoa nggak boleh. Ya Bapak, tolong berikan aku kesehatan, nggak boleh. Tapi Cecep bilang boleh, dokter bilang boleh. Cecep nggak ngomong begitu. Dia bilang kalau misalnya pengertian Bapak itu adalah Tuhan yang paling maha disembah sebagai apa di dalam perjanjian baru, bahwa itu adalah Allah, ya boleh. Itu kan dia nggak bilang dalam langsung letter untuk berdoa. Saya jadi bingung ini, jadi semakin sakit kepala. Silakan mungkin Seret yang nambahkan. Ya, saya mengutip nih Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak, sesungguhnya kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Bumi belah dan gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak dan tidak layak bagi Tuhan Maha Pemurah mengambil anak. Iya, di dalam kekristenan memang prinsip dia ciptaan Bapa sebagai Tuhan sang pencipta sebagai Bapa itu karena dari Dia segala sesuatu berasal. Itu memang prinsip kita. Tetapi yang saya paham di dalam Islam memang tak boleh memanggil Allah itu sebagai Bapa. Tetapi tadi saya mendengar Ibu, dia kata tak ada masalah. Itu kan yang kata. Itu yang sebab saya memang ada ramai kawan. Sebelum saya pernah pertanyakan hal ini, memang tak boleh tak boleh panggil Allah itu sebagai Bapa. Itu yang saya terkejut dengan Ibu ini mengatakan boleh. Itu saja. Udah belum, Dis? Udah paham belum? Lagian nih bahasannya mau kemana? Coba arahnya. Balik lagi lah. Kita mau bahas apa ini? Dis? Dis ini mana? Dis malah turun. Dis udah kehabisan bahasan, nggak ada ilmu.
Brother Rid, kamu dari Malaysia apa tinggal di Indonesia? Memang saya dari Malaysia. Tinggal? Iya, memang di Malaysia juga. Oh, tinggal di Malaysia. Cuma memang saya ada kawan dari Indonesia juga lah, bukan kawan lah. Dia telah berkawin dengan orang, iya, dengan orang Malaysia dan tinggal menjadi itulah apa warga tetap di Malaysia. So memang saya ada kawan lah dari Indonesia. Oh. Iya, tapi di dalam lingkungan Chris- saya memang Muslim lah, Tajirun. So saya kamu paham Kristen benar dari itu kecil ya. atau sempat Muslim kecilnya? Memang Kecil dari saya Kristen? dulu saya pagan nih, tak ada agama nih. Saya baru Kristen nih. Saya ingat selepas saya habis sekolah tinggi lah, kita apa katakan di sini sekolah tinggi. Saya menjadi Kristen lah. Memang ada pengalaman saya sendiri juga lah. Iya, dulu saya juga menentang lah Tajirun. Saya sebab bapak saya kan kami kan dari Dayak, memang ada apa kepercayaan lama. So memang saya orang yang kuat mempertahankan adat lah. Tapi memang ada peristiwa dalam hidup saya lah macam itu. Tetapi Tajirun memang di hampir saya ingat majoriti kawan saya memang Muslim lah. Iya. Berarti orang tua dari suku Dayak terus kemudian beragama adat ya atau dalam pagan. Ya, kita menyembah sesembahan nenek moyang lah. Iya. Iya. Tapi sekarang ya ibu bapak saya sebenarnya bapak saya pun yang terlebih dulu menjadi Kristen lah. Memang ada peristiwa dalam hidup dia juga. Dia sakit lama, selepas itu ada misioneri datang, didoakan macam itu dia sembuh. So dia sebenarnya saya menentang dia masuk. Saya memang mau pertahankan adat Dayak, tapi saya pun ada pengalaman sendiri lah, Tajirun. Ya itu. Tapi kalau ikut betul-betul sebab dari sekolah memang saya berkawan dengan begitu ramai. Majority di dalam sekolah ya memang Muslim lah. Kawan saya. Iya. Ya udah. Ya semoga. Iya, cuma beginilah Tajirun, kita boleh berbeda memang boleh berbeda. Iya, berbeda pendapat, kebudayaan. Iya, itu kan apa orang kekuasaan pribadi dalam hidup kita lah. Ya pribadi kita lah. Iya. Nah, enggak, kalau aku sih cuman berdoa aja sih semoga sebelum meninggal itu bisa menemukan mana yang terbaik. Karena kalau aku ini dalam Islam, di dalam Islam itu kan ada telepon masuk. Coba nanti dulu ya, aku ada telepon masuk sebentar. Iya. Apa dia Tajirun? Boleh kongsikan? Saya boleh dengar juga. Ya, hello. Oke, Bang Suret, udah lama masuk Kristen, Bang Suret? Iya, saya ingat sekarang sekarang umur saya 40 lebih. Dulu saya dalam 22, 23 macam tuh. Saya Kristen. Oh, berarti udah iya. lama ya. Kalau ditanya mengapa, saya beginilah, Tajirun. Saya katakan begitu ramai orang yang menyebarkan agama ini, agama itu. Tetapi bila saya meneliti Alkitab, cuma ada Yesus saja yang bangkit hidup kembali. Ini saya boleh katakan saya pegang apa? Dia buktikan apa yang dia katakan itu benar. Kalau dia tak bangkit, dia sama mati dengan seperti yang lain. Sampai sekarang mungkin saya memang masih pagan lah. Memang saya tak mau Kristen juga lah. Sebab ya saya agak radikal sedikit tentang kepercayaan lama saya dulu lah, Tajirun. Memang saya tak suka juga dengan orang Kristen sebenarnya. Iya, sebab mereka. Terus apakah Brother Fir suka buka kitab-kitab Al-Quran gitu nggak? Pernah baca kitab Al-Quran nggak terjemahannya? Iya, saya menemukan inilah Tajirun, saya betul terang saja ya. Sebab ketika saya membaca Al-Quran, semua narasi Al-Quran itu, contoh ya, Al-Bukhari tidak pernah hidup pada zaman Muhammad.
sezaman Siapa? dengan dia. Al-Bukhari. Tetapi iya, jika kita membaca sirah-sirah, sebenarnya tidak satu orang pun. Tetapi ketika saya meneliti, kebanyakan sumber-sumber Islam itu bermunculan semasa pemerintahan hadis-hadis, dia punya kisah-kisah, narasi-narasi tentang kisah Muhammad, dia bermunculan semasa pemerintahan Abdul Malik. Itu yang menarik perhatian saya. Mengapa tak muncul semasa era di antara Abdul Malik kepada Muhammad? Tak ada sumber yang semua itu kan dari tafsir, dari narasi-narasi. Memang ada yang mengatakan sanadnya bersanad. Tapi sejauh mana saya boleh menerima sanad? Sedangkan di antara Muhammad sehingga Bukhari, sehingga Ibn Ishaq memang tak ada sumber. Semua ini bermunculan tanda petik lah, Tajirun. Hampir sama semasa pemerintahan Abdul Malik di dalam kerajaan Arab. Pemerintah ketika Abdul Malik berkuasa, hampir dalam sekelip mata Islam itu timbul. Dari segi sumber, bukan narasi ya, sumber. Contohnya, semua hadis, you boleh cek. Bukhari, Muslim, mereka hidup abad berapa? Sirah ditulis bila? Semuanya bermunculan semasa era pemerintahan Abdul Malik. Ketika dikaji mata wang, jalan perdagangan semasa, ya saya meneliti. Ada tak perdagangan dengan Mekah dengan negeri-negeri terdekat? Apakah mata wang yang dipakai masa itu? Tetapi dia macam lompong yang sangat besar, ya, lompong yang sangat besar. Karena seluruh narasi-narasi itu, tetapi ya sebagai iman kawan-kawan saya menghormati, mereka kata itu sanad dia bersambung pada Muhammad. Ya. Tetapi ketika saya mengkaji, ya seluruh sumber itu mula muncul semasa pemerintahan Abdul Malik di Arab. Dan kita tahu bahwa Abdul Malik seorang revolusioner, pemikir, seorang yang memang mau mengembangkan kerajaan. Dan kita tahu tandingannya masa itu adalah Rom. Dan semua kerajaan-kerajaan mereka mempunyai agama. Saya tidak mau itulah, tapi itu pandangan saya sajalah. Sebab ketika saya melihat sumber di dalam Islam, semua sumber mula bermunculan ketika Abdul Malik memerintah. Iya. Iya, kemudian disanadkan kepada peristiwa Muhammad. Contohnya masjid yang dikatakan masjid yang jauh, yang peristiwa Isra Miraj. Sebenarnya masjid itu baru dibangun baru-baru ini. Sepertinya untuk memenuhi apa yang tertulis di Al-Quran. Iya, sebentar. Iya, itu pandangan saya lah. Saya juga menghormati iman saudara. Masjid itu tempat bersujud. Bang Rid, sebentar. Bangunan. Iya, Bu Adil, sebentar Bu Adil. Dari mulai pertama, jadi tentang hadis, kenapa baru ditulis tahun 200-an? Itu bukan baru ditulis, baru dibukukan, baru disahkan tahun 200 setelah Hijriah. Ya, tapi manuskripnya memang tak ada, itu masalah dia nomor satu. Ada, sebentar. Sejak zaman para sahabat, setelah Rasulullah meninggal itu, ada beberapa para sahabat yang menulis hadis. Ada para sahabat yang menulis hadis, tapi memang masih terbatas. Paling baru 1-2 yang mereka tulis. Bahkan ketika seorang ulama namanya Imam Malik dengan kitab Al-Muwatta. Itu Al-Muwatta sebenarnya kitab hadis. Padahal Imam Malik itu hidup di sekitar 129 kalau nggak salah. Pokoknya di sekitar 100 itu dia udah punya kitab hadis namanya kitab Al-Muwatta. Kemudian guru-gurunya Imam Muslim juga Imam Bukhari juga sudah punya kitab kitab hadis. Tapi memang baru di sekitar abad 200-an itu diminta untuk dibukukan agar hadis-hadis itu tidak berceceran di mana-mana. Akhirnya dibukukanlah hadis-hadis. Nah, sedangkan Bukhari itu hadis Bukhari Muslim, hadis Sahih Bukhari itu dari seorang gurunya yang meminta
Semoga ada nanti kitab yang menyusun hadis-hadis yang sahih saja. Nah, dari omongan gurunya itu, Imam Bukhari berpikir untuk mencari rujukan-rujukan hadis yang hanya sahih aja. Jadi pada dasarnya dahulu itu kitab-kitab hadis sudah tertulis, hanya saja masih bertebaran, masih belum tercetak di satu kitab, belum tercetak di satu bundle gitu loh. Nah, yang kemudian yang masalah Isra Mi'raj, Masjidil Aqsa itu bukan masjid. Masjid itu asal katanya dari kata sajadah, yasjudum, tempat sujud. Di bumi ini, dimanapun dia berada, itu adalah tempat sujud, kecuali WC dan kandang onta ya, kalau nggak salah. Itu semua tempat semua masjid. Begitu loh. Nah, terus kemudian kalau masalah apalagi tadi yang berada sebut tentang masalah sejarah-sejarah Islam, sejarah-sejarah yang baru ditulis, itu sebenarnya zaman dahulu kita tuh punya, Islam itu punya yang namanya perpustakaan terbesar dunia abad 700-an 800-an tuh ada. Cuman perpustakaan terbesar dunia itu dihancurkan oleh Mongol, oleh bangsa Tartar di tahun 1200 Masehi. Begitu. Memang memang gini, mayoritas hilang, tapi tidak semuanya hilang, karena zaman dahulu juga para ulama-ulama yang tersebar di seantero dunia itu punya kitab mereka masing-masing. Mereka punya kitab masing-masing. Hanya kalau misalnya dibandingkan dari perpustakaan yang hancur di Baghdad itu, buku-buku yang dipegang oleh para ulama itu enggak seberapa dibandingkan jumlah buku yang ada di dalam perpustakaan. Begitu, Bang. Ya, Kak Jirun. Tetapi ketika saya melihat juga, ya, Islam itu dia baru ada pada abad ke-7. Yang saya kira sebagai abad yang agak jauh lebih modern daripada abad pertama. Seharusnya seperti bagaimana catatan-catatan ini bukan satu masalah besar. Seharusnya rekod-rekod itu telah boleh simpan dengan sangat baik sekali. Tetapi yang saya temukan begitu besar lompang daripada peristiwa kepada jarak penulisan. Itu yang saya temukan. Bagaimana memverifikasi semua ini? Contoh, macam Bukhari. Bukhari bukan orang Arab, orang Bukharistan. Dia kawasan seperti itulah. Tetapi dia dikatakan mengumpul hadis sebanyak 600.000. Jika kita bagikan per hari di dalam hidup Bukhari, agak luar biasa juga Bukhari. Boleh membuat seleksi daripada 600.000 hadis. Saya ada masanya saya pasti yang saya katakan yang luar biasa ini di luar nalar saya. Seorang yang ambil katalah Umar Bukhari ini ketika dia mula meneliti hadis, yang sanggup meneliti 600 hadis sehingga datang kepada hadis yang sahih. Yang kedua pertanyaan, dia verifikasi ini pergi ke siapa? Untuk mengecek hadis yang dia semak, hadis yang dia tentukan sahih atau tidak, sanadnya. Tetapi sebab yang rajih. Ya, saya paham itu, Bu. Tapi sebab jadi Muhammad dan orang yang sezaman dengan Muhammad tidak lagi hidup pada masa itu, tahu. Bagaimana verifikasi ini boleh dilakukan? Pak, tahu bedanya sahih sama rajih? Sebab saya percaya macam inilah, Bang Sejirun. Sebab saya percaya apapun yang terjadi di muka bumi ini, memang ada sejarah dia. Kalau dia terjadi di muka bumi. Ya, tetapi saya melihat itu yang paling. Yang kedua adalah sampai setakat ini kita belum ada kritik teks untuk Al-Quran. Seandainya Quran ada kritik teks sebagaimana yang dilakukan kepada Alkitab, saya tidak pasti sejauh mana Al-Quran boleh bertahan di dalam kritik teks, kritik sejarah, perbandingan. Saya contohkan macam ni. Perjanjian baru itu bukan Alkitab, Pak. Ya. Jangan difitnah itu. Bukan. Ketika kita menemukan ada manuskrip yang agak awal di dalam Al-Quran, dia berbentuk gundul. Tetapi sekarang kita sangat melihat bahwa Al-Quran sangat lengkap dengan titiknya, dengan komanya. Sebenarnya di dalam kritik teks itu sudah totally terkeluar sebab ada penambahan terhadap
tulisan-tulisan ini. Dan saya paham itu, Tajurin. Sebab ada mengatakan ini perlu untuk mereka yang membaca bukan orang Arab, perlu ditambah titik yang menentukan maksud. Sebenarnya manuskrip yang agak awal seperti Sa'ana manuskrip memang tak ada titik-titik ini. Dengan menambahkan ini sebenarnya itu di dalam di dalam kritik teks itu sudah tidak layak untuk dibuat kritik teks sebab memang sudah ada penambahan. Saya melihat begitu. Saya mungkin agak berani sedikit mengatakan beginilah, Cadun. Maafkan saya ini pandangan saya pribadi. Islam itu tidak berkembang, tapi yang berkembang sejarahnya. Semakin ke belakang peristiwa Islam, semakin banyak cerita tentang Muhammad, makin banyak cerita. Ya, tetapi sampai sekarang, ya, tetapi ketika kita mau coba mengecek sejarah ke awalnya, ya dia memang ada macam hanya satu, Pak, hanya Islam. Makanya yang bukan Islam jangan ngaku-ngaku beragama, Pak. Tetapi saya menghargai iman, yang benar, sebab Pak. saya memang ada kawan Muslim, ada juga saudara-saudara saya yang menikah dengan saya menghargai mereka, tetapi itu pandangan saya lah, pandangan saya mereka saja. Yang murtad itu nggak mau lagi, Pak, bersaudara dengan Muslim. Jadi percuma mereka disebut saudara karena kita di situ tak ada masalah lah, Bu. Kita boleh, kita tak ada masalah dengan itulah. Iman itu pribadi masing-masing. Iya. Itu saja Tadirun, mungkin boleh tanggapi. Saya agak panjang juga, sorry ambil masa lama sedikit lah. Iya. Jadi umat Islam itu, Pak, bukan hanya baru ada 14-an abad, Pak. Umat Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Adam. Bahkan Muslim itu lebih dahulu ada daripada kafir, Pak. Iblis, ilah, bapak sesembahan yang batil itu, dahulu sebelum murtad juga Muslim. Iblis dari jenis bapak moyang kecil. Iya, Pak, makanya jangan dikerdilkan bahwa Islam itu baru ada 14-an abad. Rasulullah Musa itu umat Islam dari suku Yahudi, Pak. Rasulullah Daud umat Islam dari suku Sabi'in. Rasulullah Yesus umat Islam dari suku Nasrani. Ya, dari suku Samud, ada dari suku Ad, ada dari Madian. Jadi banyak, Pak, umat Islam. Seperti yang Ibu katakan, istilah Allah itu muncul bila. Itu yang kita pertanyakan juga. Siapakah orang yang pertama sekali menggunakan perkataan Allah merujuk kepada sesembahannya? Adam, Pak. Karena ajaran Islam itu udah dianut manusia, Pak, sejak zaman Contohnya, saya contoh sedikit, Bu, macam Bapak, mengapa kakek Muhammad itu dipanggil Abdullah, sedangkan dia bukan Muslim? Abdullah maksudnya Allah. Semua Muslim, Pak, disebut Abdullah. Iya, bukan bapak kepada Nabi Muhammad. Semua Muslim, Pak, manusia bapak itu kepada Nabi Muslim, Muhammad, Pak. dia dipanggil siapa? Pak. Apakah dia orang Muslim atau bukan? Mengapa nama dia disebut sebagai Abdullah? Jadi walaupun belum ada wahyu wahyukan Tuhan pada saat itu, karena fitrahnya semua manusia adalah Muslim, maka semua juga Muslim disebut Abdullah, Pak. Jadi fitrahnya Bapak ini pun juga sebagai Muslim, Pak. Bahwa perkara Anda saat akil balik murtad sebagai kafir, yaitu bukan. Ini Bu. Iya, yang saya tanyakan. Bahwa memilih tidak lagi disebut yang saya tanyakan, sejauh yang saya bukan sangat tahu, tapi sejauh yang saya tahu, bahwa Bapak dan Ibu pada Nabi bukan Muslim. Tetapi ketika kita melihat nama bapaknya, itu Abdullah. Semua fitrah manusia Abdullah itu Muslim, itu bermaksud hamba Allah. Semua fitrah jin itu adalah Muslim. Nggak ada jin yang fitrahnya kafir, Pak. Nggak ada manusia yang fitrahnya kafir. Itu yang agak suka saya menanggapi. Tidak benar itu, Pak. Tuhan menciptakan Bapak itu fitrahnya kafir. Nggak ada itu. Anda itu diciptakan fitrahnya Muslim. Bahwa Anda murtad itu pilihan namanya. Karena Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk free will. Bebas memilih jalan hidupnya. Tetapi di dalam Al-Quran juga dikatakan ada sabaiyah, ada orang Nasrani. Tapi ya Ibu kata itu semua Muslim. Yesus juga disebut Abdullah, Pak. Makanya jangan alergi. Bukan alergi. Saya mau pertanyakan sebab semua Islam mengatakan dia bukan Muslim, tahu Bapak kepada Nabi Muhammad. Siapa yang bilang bukan Muslim, Pak? Semua manusia Muslim. Semua manusia fitrahnya Muslim. Nanti setelah dia murtad baru kafir, Pak.
Kalau nggak pernah murtad ngapain disebut kafir? Ya, Tajudin boleh konfirmkan ini tak? Yang Nah, apa agama Rasulullah Bapak Muhammad kepada bukan Nabi Muhammad? murtadnya, Pak. Di Ya. surat Al-Ankabut, surat Al-Ankabut ayat ke-61, Allah katakan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkharas syamsa wal qamara la yaqulunallah fa anna tufakun." Artinya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Pasti mereka akan menjawab Allah. Nah, di sini Rasulullah itu suruh bertanya kepada orang kafir Quraisy. Di sini kan orang Quraisy ketika ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab Allah. Jadi, Iya, Allah itu orang kafir kan? Orang kafir pun tahu tentang itu. Ya. Tapi mereka kafir kan? Allah itu sudah mereka kenal sejak turun temurun karena mereka itu punya agama, mereka punya syariat dari ilahnya Ibrahim. Mereka punya syariat dari ilahnya Ibrahim. Rasulullah Muhammad itu diperintahkan Tuhan bertanya kepada yang mengaku ahli kitab pada saat itu, yang mengaku mengetahui sisa-sisa Alkitab yang terdahulu. Karena sumber rujukannya yang seperti Ibu sebutkan di mana, Tajirun? Mungkin jadi saya kalau ada yang di saat itu mengaku mengetahui sisa-sisa Injil, mengetahui sisa-sisa Sabur, mengetahui sisa-sisa Taurat yang Tuhan telah materikan kembali, masa kerasulan masing-masing Rasul itu berakhir. Bukan suku Quraisy kan tempat dia bertanya, Bu? Tuhan kepada Rasulullah untuk bertanya bahwa apakah benar pada saat mereka dahulu itu ada juga yang diwahyukan Rasul, ada juga yang diutus Rasul, diutus Nabi, dan bagaimana nasib mereka pada kaumnya, ngapain ke mereka? Apakah mereka dijadikan martir? Ya, apakah mereka difitnah? Apakah mereka dibuli? Begitu. Dan Rasulullah Muhammad itu melakukan Ibu nih melebas itu bertanya kepada yang disebut dengan ahli kitab. Suaranya tiba-tiba jadi agak-agak ini, agak males saya. Iya. Jadi nggak ada lagi yang disebut ahli Alkitab saat ini, nggak ada lagi. Karena itu yang disebut ahli Alkitab itu yang ada di zaman Rasulullah Muhammad. Awal-awal pewahyuan Alkitab bernama Al-Quran. Makanya beliau disuruh bertanya untuk menghilangkan kecemasannya, untuk menghilangkan keraguannya. Dan ternyata setelah diberitahukan, salah satunya oleh ahli Alkitab yang saat itu adalah Waraqah bin Naufal, menyampaikan bahwa memang benar sebelum kamu itu ada Rasul yang lain yang diutus Tuhan, ada Nabi yang lain yang diutus Tuhan. Jadi utusan Tuhan itu bukan hanya satu. Bu, Waraqah bin Naufal itu agamanya apa, Bu? Waraqah bin Naufal itu termasuk ahlul fatrah, Pak. Belum dibebankan untuk menyembah Tuhan, belum dibebankan syariat. Istri pertama Rasulullah itu siapa? Agamanya apa? Belum disebut beragama pada saat itu, Pak. Waktu tapi mereka sudah kenal Allah atau belum? Itu belum Al-Quran, ajaran Islam. Mereka sudah mengenal Allah sebelum Nabi Muhammad menerima wahyu. Jadi yang sudah tahu tentang Allah atau belum? Yang hidup di zaman kerasulan Rasulullah Isa berakhir sampai ke zaman Rasulullah Muhammad itu berawal, itu disebut ahlul fatrah, Pak. Yang namanya ahlul fatrah tidak ada pembebanan syariat. Kalau misalnya tidak kita dibebankan untuk menyembah Tuhan, Pak. Jadi ahlul fatrah tidak mengenal dosa dan pahala, Pak. Iya, Tajirun Ibu ini agak tidak fokus lah, melebar. Jadi tidak dibebankan untuk menganut ajaran agama, dalam Pak. Hindu Kristen itu namanya Allah. Jadi beliau disebut Muslim aja, pemuji Tuhan, ya, sesuai dengan fitrahnya. Iya, itu yang saya setuju tuh. Tapi Ibu kata itu kan orang kafir. Orang Quraisy itu kafir. Kata siapa ahlul fatrah itu kafir, Pak? Bukan, Quraisy. Yang kata Cedirun tadi, orang Quraisy juga yang kafir itu juga tahu tentang nama Tuhan Allah. Ya mengapa? Ya itulah yang dinamakan kafir jahiliyah, Pak. Kafir karena ketidaktahuan. Makanya Rasulullah Muhammad diutus. Tetapi mereka tahu tentang sesembah yang bernama Allah, Bu. Namanya kan dialek suku Quraisy Mekah kan memang sudah ada, Pak, sebelum Tuhan. Bukan, dia tahu tidak ini sebutan tentang Allah nih. Dialek suku Quraisy Mekah, Pak. Jadi kalau ada kemiripan memang mirip.
Maksud Ibu cuma mirip, tetapi Pak nih Iya, ini cuma mirip, Pak. bukan Namanya mirip nggak sama, Pak. diadaptasi dari nama Makanya yang bahasa Al-Quran sudah itu dikenali oleh nggak orang suku bisa Quraisy. dibuat oleh pakar bahasa suku Quraisy sekalipun di zaman itu, Pak. Karena Al-Quran itu bukan bahasa dialek suku Quraisy Mekah, bukan. Hanya mirip. Kenapa mirip? Karena Tuhan miripkan, Pak. Supaya Oke. Rasulullah Muhammad Duh, mudah ini mengetahui. sudah jauh melebar Kaum nih. di situ juga Saya mudah terbawa-bawa mengetahui. nih Nana Tajurun. Siap. Ya, jadi begini, Brother Sir. Demikian pula Injil, Iya. Pak. Jadi mustahil Injil itu berbahasa Yunani, Pak. Karena Bahwa Rasulullah Isa itu menerima Injil dalam bahasa yang mirip dialek suku Nasrani, Pak, Aramai. Iya, Jadi nggak ada tapi bahasa Bu, Yunani. iya, diteliti dari sejarah. Kita tahu pemerintahan zaman Yosef apa. Sebab kepercayaan kita bukan tentang kitab itu diturunkan seperti itu Injil yang 4 itu udah kesaksian tentang sang firman hidup. Jadi, itu yang kita paham. Iya. Perjanjian baru itu, Tetapi Pak, ketika Ibu ya, mengenalkan, turunan Injil Ibu adanya, memakai Pak. ini. Jadi jangan disebut Injil perjanjian Iya. baru itu. Karena lebih Injil dulu, Pak. sendiri maknanya Perjanjian apa, baru Bu? itu bukan wahyu Tuhan, Pak. Tapi kalau Injil wahyu Tuhan. Alkitab Tapi Injil yang bernama wahyu Tuhan itu di diwahyukan mana, kepada Bu? Rasulullah Yang Yesus, Ibu paham Pak. tentang Jadi Injil itu. bukan kepada Paulus. Iya, di situ kita memang beda pandangan lah, Tajirun. Saya ingat. Memang, Pak. Karena yang namanya kebenaran nggak bakal sebab sama, menurut Pak. Ibu Jadi nih, makanya bagi jangan orang Kristen Injil diklaim itu maksud dia bahwa kabar Alkitab baik. bernama Al-Injil itu adalah perjanjian baru, Pak. Karena jauh lebih dulu ada Alkitab bernama Al-Injil daripada perjanjian baru. Oke, Bu. Orakah Iya. Noval itu dulu dia ada Injil kata Ibu? Itu dia mengaku, Pak, mengetahui sisa-sisa. Kan yang namanya Pak sisa-sisa. Bukan. Mana dia Artinya kan nggak utuh mengetahui dia. sisa-sisa? Ibu ada rujukan tak? Bisa saja kan? Karena kan tidak Kalau dia karena masih bisa Iya, diakses dalam tetapi bahasa yang paling terjemahan. menarik perhatian saya, Tajirun, begini. Yang jelasnya, Pak, bahasa aslinya Ketika nggak ada Muhammad lagi mula-mula yang terakses pada saat itu. mempunyai pengalaman spiritual, yang mula dirujuk dia adalah Waraqah bin Nawfal. Itu sangat menarik perhatian saya. Iya, salah satu yang mengaku Iya, ahli Alkitab pada saat itu. saya istilahkan begini, Bu. Seandainya Waraqah bin Nawfal ini adalah orang Hindu, apa terjadi? Nggak ada, Pak. Orang Arab semua di sana, nggak ada orang Hindi, orang India di sana. Iya, saya cuma andaikan, Bu. Andaikan Waraqah bin Nawfal itu seorang meskipun Buddha, dia seorang Hindu. Keturunan Hindu, Pak, keturunan Hindi, keturunan India, kalau sudah berada di situ artinya orang Arab. Iya, saya andaikan. Seandainya Waraqah itu adalah orang ini saya buka sedikit. Bu Adil, kalau kita bicara itu kalau bisa bergantian lah Bu Adil. Itulah, sorry lah, Tajirun. Dia bertanya itu. Ibu ini memaksakan pandangan. Aku sebenarnya banyak yang pengen dijelaskan ke Brother Sir, tapi kalau Bu Adil masih ngoceh, saya tuh yang jelasnya Pak Waraqah itu tidak bisa disebut beragama atau tidak, Pak. Enggak. Karena dia alul fatrah. Itu. Alul fatrah itu siapa yang memberi title itu, Bu? Tuhan, Pak, yang mengklaim alul fatrah adalah alul fatrah, bukan saya. Mana kita boleh mengetahui bahwa baca Al-Quran. Karena Al-Quran alul fatrah itu lafal Al-Quran, Pak. Bukan lafal Yunani. Bukan di mana tuh ayat dia? Biar saya tulis, saya rujuk. Jadi situ masa saya bisa baca, kamu nggak bisa baca. Bukan. Ibu, saya minta jujur sedikit. Ibu bagi rujukan dengan saya. Kalau saya bilang saya semak sendiri. Berarti buktikan saya pun dalam proses membelajar nih, Bu. Yang mana yang menyebut Waraqah bin Nawfal itu bukan alul fatrah? Yang mana yang menyebut bukan rujukannya di mana mengatakan dia alul fatrah? Itu yang saya pertanyakan, Bu. Bukan. Saya tak mempersoalkan. Saya cuma mau rujukannya di mana. Mana tahu saya boleh membaca dengan detail siapa. Di mana lagi saya merujuk kalau bukan pada Al-Quran, Pak? Sebab saya juga tertarik dengan ini. Waraqah bin Nawfal. Tidak ada segala firman selain Al-Quran, Pak. Tidak ada petunjuk Tuhan selain Al-Quran. Bukan. Yang Ibu sebutkan sebagai Waraqah bin Nawfal itu al-fatrah apa semua itu. Di mana saya boleh rujukkan saya hanya itu? mengutip Al-Quran. Iya, di mana tuh, Bu? Di mana ya? Di Al-Quran. Iya, surah berapa, ayat berapa, nanti saya boleh pergi dan saya tengok Al-Quran sendiri. itu tidak dibatasi surah, Pak. Tidak dibatasi bab. Tidak dibatasi juz ataupun bagian. Iya, tidak dibatasi tahu, Bu. ayat Cuma ataupun tanda.
Jadi Bu, Alkitab bernama dengan saya Al-Quran itu baik, tidak saya terbatas, Pak, betul-betul isinya. mau mencari Tidak atau terbatas isinya, Pak. mempelajari Jadi jangan dikatakan figuratif Al-Quran itu hanya Warakah terbatas bin daripada Nawfal. 6, 2, 3, 6 ayat. Jangan, Pak. Iya, kalau ada beberapa Jadi ayat, namanya ibu firman, Pak, bagikan namanya saja. petunjuk Tuhan itu Biar tidak saya terbatas, belajar, Pak. saya baca, Tidak saya terbatas, banyak, renungkan. Pak. Enggak terbatas. Tajirun, ini yang saya Jadi kata, saya saran betul-betul saya, mau kamu baca aja iya, semua sebenarnya yang ini. ada berhubungan beberapa yang dengan pengen saya Alul jelaskan, Fatra. cuman Kemudian susah buktikan bahwa saya karena juga Iya, tidak. nanti coba suara saya Tajirun. bertabrakan dengan suaranya Dokter Iya, Adil. iya, banyak di dalam Islam juga saya tak paham, saya tak tahu. Mungkin ibu beranggapan saya nih bertanya mau itu. Sebenarnya sebab Artinya, Pak, memang background jadi saya sebelum bukan orang terlalu Kristen, jauh Pak Anda ke Tajirun. Alul Fatra, Iya, saya Anda pun akui dulu bahwa Anda itu mempunyai fitrahnya sebagai apa? Anda itu kalau fitrahnya untuk sebagai walaupun Muslim, saya tak sebagai mengimani, tapi penyembah saya Tuhan, paham Pak. itu maksud saya. Ya, jadi sebagaimana Itu yang saya mau binatang, Pak, tanyakan tentang sebagaimana hewan, bin Nawfal. sebagaimana Sebab dia tak tumbuhan. banyak, tapi saya melihat Fitrahnya Muslim, Pak. Semua memuji ada Tuhan. momen yang penting di dalam sejarah Islam itu, yaitu Warakah bin Nawfal. Sebab ketika saya Bang Siret, apa kata kalau Warakah bin Nawfal ini seorang Hindu, apa terjadi? Ya, itu Tidak, Pak, pandangan Warakah itu saya suku Nasrani, Pak. Bukan orang Hindi. bukan. Ya, itu yang saya mau tahu detail Bukan suku tentang dia Nasrani, itu. Pak. Kalau Suku ada Quraisy, yang lebih detail tentang bukan Warakah suku bin Nasrani, Pak, Nawfal. karena suku Nasrani udah punah. Udah punah 500-an tahun sebelum Warakah ada. Suku Quraisy beliau itu. Yang mengatakan itu sudah punah dari sumber mana? Itu yang saya tertanya juga dari Iya, apa yang suku Ibu Nasrani itu katakan udah semua punah, itu, Pak. Tajirun. Nggak ada Dia suku kata, Nasrani yang berumur 500-an ya, tahun. Warakah itu Saya ahli ini. Saya malas ngejelasin Nasrani kalau sudah suaranya punah 500 tabrakan. tahun. Rujukannya mana? Memang nggak bakal, Pak. Nggak bakal. Sebab saya memang mau bisa betul-betul mau membantah belajar. Al-Quran. Elis, walaupun saya tak mengimani, Elis saya tahulah Tajirun. Itu maksud saya. Kamu Bang tahu Siret, apa? Bang Siret, coba. Ya, Alkitab yang ada di Bang Siret itu Jangankan dalam tulisannya Al-Quran, bahasa Pak, apa, kamu Bang ya. Siret? Dalam perjanjian baru aja nggak tahu. Apa dia, Bang Bang Siret. Ya. Yang Bang Siret baca, menurut Bang Siret bahwa itu Alkitab, itu berbahasa apa yang ada di situ, yang ada di Bang Siret? Iya. Sebenarnya kalau di Malaysia saya agak boleh, bukan saya pandai, saya agak boleh sedikit bahasa Inggris. So, terjemahan kita juga Bahasa menggunakan Inggris, ya? Terjemahan Indonesia, Alkitab Indonesia. Siapa yang Tetapi, menulis ya, bahwa bukan. Begini dulu, itu, Cicep, Injil saya itu terangkan. berbahasa Inggris? Saya ada maksudnya 3 gini aja. variasi. Sejauh mana? Saya cuma pengen tanya, itu siapa penulisnya? Iya, itu soalan yang sangat baik. Ya, Cicep. Sebenarnya jika kita ingin menjawab ini, kita terus pergi kepada kritik teks. Kalau itu berarti Ya, Alkitab yang Anda baca itu tidak ada Bukan, ujung Pak. punya gitu, Bang Bukan, Siret. Pak. Iya, Saya- sebenarnya kritik Perjanjian teks baru itu itu kalau bukan Alkitab, bukan kitabullah Cicep itu. baca, kritik itu sangat jelas. Nggak pantas Dia disebut Alkitab, diambil dari perjanjian semua baru. manuskrip. Itu disebut kritik teks. Diperbandingkan apakah jalan Kata cerita siapa? maksudnya Kita bernama dibandingkan Al-Injil dengan ada manuskrip. manuskripnya. Iya. Tulisan tangan Oleh itu siapa yang sebagai orang menulis Kristen Alkitab bernama di Al-Injil? situ saya rasa Rasulullah sebab Yesus yang satu-satunya menerima Injil kitab saja yang tidak terbuka menuliskan, untuk Pak. dikritik. Mana manuskrip siapa yang Satu-satunya kau kitab yang tunggu? terbuka untuk dikritik Alkitab. Nggak ada, Pak. Injil nggak pernah Manuskrip dituliskan. dia dibuka Nggak kepada pernah muka dituliskan, umum. nggak Kita pernah boleh dihafalkan. akses semua. Gimana bisa dituliskan Injil itu kalau nggak pernah dihafalkan, Pak? Hafal itu adalah peringkat paling rendah Kenapa di dalam Al-Quran itu pendidikan. bisa dituliskan? Karena Ya, dihafalkan. kalau kita contoh di dalam sistem pendidikan, menghafal itu adalah sistem pendidikan yang paling rendah sekali. Di dalam Yang Alkitab jelas tidak pernah faktanya, disuruh Pak. dihafal, Yang tetapi jelas direnungkan. yang jelas Ya, faktanya Injil nggak direnungkan. pernah dihafalkan, Ya, Pak. sebab, Apalagi dituliskan, Bu, itu intinya. Jadi ya, jangan kamu Ibu, berdusta kita bahwa kan Injil itu berbeda ada nih. manuskripnya, Pak. Di dalam Karena tidak pernah Islam, menghafal dituliskan. itu adalah Tulisan tangan sesuatu siapa yang yang menulis mendatangkan Injil? pahala bagi Nggak Ibu. ada. Tetapi bagi Nggak pernah kami, kamu temukan. Alkitab itu Jangankan, Pak, sesuatu yang tulisan harus tangan. direnungkan. Alkitab bernama Injil Tuhan wahyukan dalam bahasa apa? Kamu tahu tidak? Kan nggak Injil, tahu Ibu kamu. tahu maksud tak? Maksud Nggak Injil tahu apa, Bu? kamu.
Makanya Injil itu jangan maksud apa, Bu? sok-sokan mengatakan bahwa Bukan. Alkitab bernama Ibu. Injil ada manuskrip, Pak. Karena Injil itu jangankan maksudnya dituliskan, apa, Pak, Bu? dihafalkan saja tidak. Injil itu bukan untuk dihafalkan, direnungkan, Bu. Ibu, saya katakan begini. Injil itu bukan perjanjian baru, Pak. Makanya kamu nggak akan bisa Nggak tahu ada masalah, itu. Bu. Itu kan pendapat Makanya jangan Ibu. diklaim Ada nggak ada masalah bagi masalah. saya. Namanya bohong itu kamu. Itu Fitnah namanya. pendapat Ibu. Bukan Injil kamu sebut Injil. Oke. Tajirun saya katakan begini. Murid-murid Yesus Banggalah dengan itu, istilah ya, perjanjian murid-murid baru. awal Yesus itu Banggalah adalah dengan yang, istilah Bible Gospel. ya, murid-murid Itu Yesus aja itu kamu awal-awalnya gunakan. orang Ngapain Yahudi. kamu comot-comot istilah Budaya orang Alkitab? Yahudi adalah budaya mencatat. Itu kekuatan dia. Nggak ada itu. Mereka mencatat. Nggak ada. Tidak ada itu. Dari Tidak awal ada orang yang Yahudi namanya itu hafalan seluruhnya itu dicatat. bukan cara Tuhan untuk menjaga kitabnya. Nggak ada itu. Sejak kapan kamu bisa Bu, membantah itu ya, bahwa kalau Tuhan sakat menjaga Alkitab mengabadikan itu firman-Nya seperti yang itu Ibu dengan katakan, cara hafalan? kalau saya Nggak ada sebutkan, yang bisa saya tak membantah sampai itu. hati dah, Bu. Uthman Tulisan bisa membakar kau. hilang, tapi hafalan enggak. Iya, Uthman membakar para yang hafiz original. dibunuh. Tuhan berikan lagi, bangkitkan hidupkan lagi. Hafiz Bukan, yang Bu. lain. Nggak bakal Kalau habis. Ibu mengira manuskrip, yang dibakar Uthman itu sangat penting bagi saya. Manuskrip Kalau boleh itu kita tulisan boleh tangan, meneliti Pak, itu sangat baik sekali. tulisan. Bagaimana mungkin Injil bisa dituliskan kalau nggak pernah Iya, dihafalkan, Pak? tetapi Bu, Ibu kena Kamu paham itu hafalan fitnah aja itu kamu kerjain. setelah ditulis Kalau tau. perjanjian baru memang dituliskan. Kamu karena boleh dia bukan tanya Injil. yang menghafal, mesti dia menghafal dari tulisan. Logiknya, Bu, ketika Ibu menghafal Ya, Quran dulu, logik Ibu lah. menghafal dari tulisan Yang jelas atau masuk akal tidak lah. ada tulisan? Sesuatu itu mudah dituliskan karena dihafalkan. Bukan, dihafal dulu atau ditulis dulu? Maksud saya Ibu aja. Apanya ditulis dulu? Mau dihafalkan dulu, Bukan, dituliskan Ibu dulu. Yang jelas, itu menghafal dari yang tulisan jelas atau bagaimana? Dilafalkan, Tapi menghafal kemudian dari tulisan dihafalkan. kan tidak? Ibu menghafal dari Dilafalkan. tulisan atau tidak? Dilafalkan, dilisankan. Tetapi di depan Ibu ada tulisan ke tidak? Apanya? Masa Ibu Itu menghafal? didiktekan itu. Ada ke tidak? Didiktekan itu kepada Rasulullah Isa. Injil Bukan, itu saya didiktekan kata kepada bukan tuh. Rasulullah Saya Isa. tanyakan Ibu. Bukan dituliskan. Ibu. Ketika Ibu menghafal dari tulisan atau apa? Woy, atau memang tak ada tulisan sekali? Kamu kira Rasulullah Yesus itu ya? Bukan, Ibu. Saya bukan tanyakan nih, Nabi. Saya tanyakan Ibu. Apakah kuasa menghafal dia? Diberi kuasa menghafal dia? Sejak kapan Yesus kuasa menghafal? Kalau nggak diberi kuasa ya nggak mungkin bisa. Kecuali Rasulullah Muhammad karena diberikan kuasa menghafal. 23 tahun masa pewahyuan. Beliau kuasa menghafal semuanya. Karena diberikan itu kan kuasa. Iman, Bu. Kalau semua orang menghafal, sepatutnya Al-Quran tak perlu ditulis, Bu. Apanya kalau Tuhan yang mau, Pak? Kalau logik Ibu nih bisa mau dipakai. Kalau Tuhan nggak mau, memang susah, Pak. Bukan, Bu. Kalau logik Ibu bisa dipakai, kita tak payah tulis Al-Quran. Dari dulu kita hafal saja. Apanya yang nggak logik? Bahwa Injil itu mengapa Al-Quran ditulis, Bu? Mengapa Al-Quran ditulis? Apanya yang nggak logik? Mengapa Al-Quran ditulis? Kamu membangkang bahwa Injil itu dilafalkan? Nggak pernah dituliskan. Ada orang Kristen tidak pernah punya apa nih? Kamu yang keluar ada manuskripnya. Ya, kita direnungkan, Bu. Ya, saya boleh keluar sebab kita ada kritik teks, Bu. Tidak ada itu. Kita sudah kamu siap di sini tidak ada yang dengan benarkan kritik kamu teks. Tidak ada yang bisa kritik teks menjawab segala bantahan. Injil nggak pernah di dalam kritik teks. Ya disebut mana varian dia, mana tanda yang hilang. Ya, dari manuskrip mana tidak itu ada yang pernah menuliskan Injil dalam teks aslinya, bahasa aslinya nggak ada. Bu, Ibu Injil pun Ibu tak tahu maksud. Bahkan bahasa asli Injil pun kamu nggak tahu menggunakan apa. Injil itu apa, Bu? Jadi jangan keluar-keluar kamu nemu. Injil itu apa, Bu? Manuskrip dalam bahasa asli. Bukan, Injil itu apa? Maksudnya? Alkitab, nama dari Alkitab yang diwahyukan kepada Rasulnya. Itulah saya tak mau bicara dengan Ibu. Injil maksud dia Alkitab. Memang di mana? Kalau iblis memang nggak punya Alkitab, Pak. Bu, you tanyalah kepada nih orang Kristen. Tuhannya Yesus yang memiliki Alkitab, Pak. Bu, ada 313 kamu, Alkitab yang diwahyukan kepada 313 Rasulnya, Pak. Jadi jangan mimpi. Ketika ada satu ayat dalam Al-Quran mengatakan, seandainya kamu ragu-ragu, ya Bu, kalau Ibu ragu-ragu, ya bukan Ibu aja saya.
Itu Tuhan Pak yang beritahu. Iya, Terserah Bapak kalau mau ibu tahu atau tidak. ragu-ragu, ibu tak tahu, ibu tanya saya tahu. Kenapa Nabi saya Muhammad harus sendiri ragu, Pak? diperintahkan Kalau bertanya itu kepada adalah ahli firman. kitab kalau dia dalam keraguan. Tidak mungkin Kamu saya tahu tak, ragu. Bu? Yang Tidak ditanyakan mungkin saya ragu karena itu adalah bukan, firman, bukan. Pak. Yang namanya Kamu firman tahu tak? mahfal. Yang pertama Muhammad tanyakan kepada siapa? Buktinya dia tanyakan Termasuk pada Tuhannya Yesus Waraka. nggak pernah saya ragukan, Pak. Ah, Saya akui kemudian saya sembah Tuhannya Yesus. Nggak pernah saya ragukan. Padahal itu tertulis dalam perjanjian baru loh. Karena Bu, Al-Quran tidak Injil mengenal Tuhannya Yesus, bukan. tapi Tuhannya Kalau Isa. Injil sendiri ibu kata Alkitab, maksudnya saya pun macam Iya, mana? Alkitab kan bukan hanya Al-Injil, Pak. Alkitab ada yang bernama Taurat, Alkitab ada yang bernama Az-Zabur, Ya, Taurat itu Alkitab ada maksudnya yang bernama apa, Al-Injil, Bu? Alkitab ada yang bernama Al-Quran. Iya, maksudnya Senada apa, dengan Bu? Al-Furqan, senada dengan Taurat Asyifa. maksudnya apa? Injil maksudnya apa? Protes saja, nggak Bukan, ngaruh. bukan. Saya tak protes, Nggak cuma saya ngaruh, nggak mau ngaruh. tahu maksudnya Alkitab apa. tetap diberi nama, Pak. Aduh, Jadi yang Tajirun. miris itu, Pak, kalau Aduh, patung macam berhalamu ini. itu nggak bernama. Ya, susah Kenapa sampai susah patung Iya, berhala itu nggak ada macam kalau nama, Pak? misalnya Padahal suara kakek moyang kafir bertumpuk-tumpuk begini jahiliyahmu susah aku itu memiliki menjelasinnya. patung berhala itu Iya, ada nama. enggak lah. Ada yang Sebenarnya bernama saya Lata, betul juga ada mau yang bernama belajar, Uzza, ada ada bahasa yang Islam bernama yang Manat, saya ada yang juga bernama tidak berapa Hubal. paham. Kenapa patung berhalamu Ya, sekarang nggak ada contohnya nama? Waraka bin Naufal, saya pun ya ingin tahu siapa sebenarnya Waraka. Dia beragama apa sebenarnya? Saya juga ingin tahu macam Waraka bin Kenapa sih Nawfal kalau ya. itu menuntut dia beragama harus Nasrani. dibebankan Beliau syariah? itu salah satu Sejak pamannya kapan ada dari agama bernama Nasrani? Agama itu suku atau kaum? Udah punah. salah satu Tengok paman ibu dari nih, suku Tajirun. beliau. Ya, makanya Kalau susah. kamu Nanti kalau menyebut dijelasin Nasrani kalau itu dengan ada agama, suara maka Tenang, sekalian lain sebut susah kalau agama saling Sabi'in. bertabrakan. Sekalian Ya, sebut tabrakan agama nih. Muhammadiyah. Saya betul-betul mau Sekalian tanya sebut Tajirun agama lah dari Samud. pandang Islam. Sekalian menyebut Sebab agama kita kan Quraisy. di dalam Males kisah Sekalian untuk mata menyebut menjelaskan Waraka kalau agama ada Bin Quraisy. suara tidak pernah saling tercatat di dalam bertabrakan. Nama suku, mana-mana nama kaum literasi disebut nama agama. kekristenan. Dan kapan adinullah Nangis. itu menjadi Iya, nama kaum? jadi saya tahu Waraka bin Naufal itu apa, backgroundnya macam mana, seperti itu saja. Ya, yang jelas Waraka bin Nawfal itu meninggal nggak lama dari semenjak Rasulullah itu ketemu dengan beliau. Kalau nggak salah ada yang bilang 2 bulan setelah ketemu dengan Rasulullah, Waraka bin Nawfal itu meninggal. Sedangkan Rasulullah mengajarkan Islam itu baru menyiarkan Islam itu sekitar 4 tahun setelah 3 atau 4 tahun setelah Rasulullah berdakwah. Tapi Sebelumnya kan Tajirun, tersembunyi-sembunyi. Ya. iya, sejauh mana signifikan Waraka di dalam apa? Kalau ada istilah yang boleh saya gunakan begini, mempengaruhi teologi di dalam agama ya Nabi itu sendiri sejauh mana dia? Sebab ketika dia mempunyai pengalaman pertama, mengalami situasi rohani, orang yang pertama dirujuk adalah Waraka. Itu yang saya maksudkan. Ya, jadi gini. Pertama, Rasulullah belum pernah ketemu sama Waraka bin Nawfal sebelumnya. Yang terjadi adalah ketika Rasulullah itu kan sebelum mendapatkan wahyu, 6 bulan sebelumnya sudah mendapatkan mimpi. Sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa beliau itu mendapatkan sebuah penglihatan mimpi-mimpi tentang sebuah kenabian, kewahyuan. Nah, dari mimpi itulah akhirnya beliau menyendiri di Gua Hira, di Gua Hira. Nah, setelah datangnya Jibril kepada beliau kaget karena belum pernah ketemu dengan yang namanya malaikat, apalagi ketemu dengan malaikat Jibril yang saat itu menyuruh untuk membaca, padahal beliau itu adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Nah, atas kejadian tersebut beliau lapor kepada istrinya, bercerita. Kayak kalau misalnya kita punya keluarga kan pasti kita bercerita apa yang habis terjadi. Kita misalnya habis jatuh atau habis misalnya naik motor jatuh atau naik kendaraan tabrakan kan kita pasti cerita. Nah, begitu juga dengan Rasulullah Muhammad, dia cerita kepada istrinya tentang apa yang telah beliau hadapi. Nah, karena istri beliau punya paman yang tahu tentang tentang kitab-kitab sebelumnya, maka beliau merujuk apa sih yang terjadi dengan Rasulullah. Nah, dari situ Waraka bin Nawfal mengatakan apa yang dialami oleh Rasulullah adalah
sosok yang juga mendatangi para nabi-nabi sebelum-sebelumnya. Apalagi Waraqah bin Nawfal itu mengetahui tanda-tanda kenabian. Maksudnya kitab-kitab yang ada pada zaman dahulu itu masih banyak yang menceritakan tentang sifat-sifat Rasulullah. Makanya kan di dalam ayat bahwa para Yahudi itu mengenal Rasul yang nanti akan hadir itu sebagaimana mereka mengenal lebih mengenal dibanding anak-anak mereka. Kenapa? Karena mereka bacakan tiap hari, mereka tunggu-tunggu gitu. Mereka bacakan terus, mereka ingat-ingat terus sehingga mereka kenal betul bagaimana sosok Rasulullah. Nah, Waraqah bin Nawfal ketika mengetahui adanya sosok yang datang kepada Rasulullah, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa apa yang terdatang kepada Rasulullah Muhammad juga pernah terjadi pada nabi-nabi sebelum nabi-nabi yang lain, begitu Bang. Oke. Iya. Tetapi Tajirun, saya begini ya. Sebenarnya sejauh mana sebenarnya sebab Nasrani itu apa sebenarnya? Kenapa? Nasrani. Dikatakan bahwa ya ini saya tak itulah, tetapi dari kaum muslim mengatakan bahwa Waraqah ini Nasrani. Nasrani itu sebenarnya apa, Tajirun? Nasrani itu adalah orang-orang yang mengikuti Nabi dari tanah Nazaret. Disebut Nasrani. Tetapi beginilah pertimbangan saya, Tajirun. Sebenarnya ketika kita Nazaret begitu agak jauh lah dari di mana, sebab sebelumnya ketika kita tahu selain dari tempat itu ada tak lain di tempat lain yang boleh dipanggil Nasrani, mana lagi yang Nasrani selain dari Waraqah bin Nawfal atau selain dari tempat itu. Sebab kalau dia mengaku ini saya punya nilai Tajirun, kalau dia mengaku dia adalah pengikut Yesus, pengikut Isa, tetapi dari jarak itu sendiri pada abad pertama sehingga abad ke-7 sebenarnya saya agak sulit menemukan Nasrani ini golongan dari mana sebenarnya. Abang pernah membaca kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi nggak? Salman Al-Farisi. Iya. Di mana dia bercerita bahwa begitu susahnya dia mencari pendeta-pendeta pengganti pendeta dia sebelumnya. Sampai akhirnya pendeta terakhir bilang bahwa aku tidak menemukan pendeta yang benar lagi seperti aku selain diriku. Intinya dia mengatakan pendeta seperti aku ini yang paling terakhir. Makanya dia bilang, tapi sudah saatnya, dia mengatakan sudah saatnya akan hadir seorang nabi yang sifatnya itu tinggalnya di daerah yang ada perkebunan kurma, di mana dia itu tidak mau memakan tidak mau dari hasil yang dia mau makan makanan hadiah, tapi tidak mau makanan sedekah gitu. Nah, itulah yang terjadi salah satunya sama Waraqah bin Nawfal, salah satu pendeta-pendeta yang memang murni sebelum kelahiran Rasul, sebelum Islam itu lahir. Memang ada golongan-golongan Nasrani yang masih murni. Itulah masalahnya, Tajirun. Sejauh mana Waraqah ini benar-benar seorang yang dikatakan mengikut garisan yang benar sebagai pengikut, kiralah saya ambil kata kutip, ya Yesus ataupun Isa, sejauh mana? Sebab dari awal kekristenan, dari mula abad pertama, kedua, ketiga, memang kita tahu banyak sekali bidat-bidat kekristenan muncul yang tersebar. Ada yang mengaku menuhankan, bukan, yang mengaku Ibu Yesus, itu memang antara bidat-bidat sebagai Tuhan seperti itu. Ada memang
bidat-bidat itu mulai bermunculan. Ya, pertanyaan begini, sejauh mana yang saya pertimbangkan bahwa Waraqah bin Naufal ini bukan daripada salah satu daripada bidat-bidat ini. Sejauh mana? Sebab dia sudah jauh dari pusat kekristenan itu sendiri. Sudah. Ya. Ya. Brother, kita kalau misalnya telepon ke Indonesia bisa nggak? Karena ini agak ada urusan sebentar. Indonesia saya bisa. Tajirun saya bisa. Saya bisa paham. Ini nomor saya. Memahami lah. Maksud saya lagi ada urusan sebentar. Nanti saya mau off dulu. Lain kali kita bisa bersua lagi lah. Ya. Terima kasih Tajirun. Moga-moga di channel. Saya sebenarnya saya open untuk belajar. Yang saya rasa ada pertanyaan-pertanyaan bukan saja kepada Muslim lah, Tajirun. Orang Kristen sendiri pun saya pertanyakan. Ada hal-hal yang saya tidak paham, saya pertanyakan. Sebab kalau saya tidak mengimani, saya sekurang-kurangnya saya paham apa pendirian, apa pandangan kan saudara Tajirun. Itu saya kira cuma iyalah kita kan cuma berdiskusi. Oke lah, Tajirun, terima kasih ya. Terima kasih Bang Tajirun. Oke, terima kasih ya. Iya. Edi sudah hilang ya?